Baik, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Dery Andika Bangun dari Teknik Material. Pada kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman, mudah-mudahan ini membantu gitu ya, untuk memahami mengenai teori laminat klasik. Nah, kenapa kita belajar ini? Yang pertama itu pasti karena ini adalah salah satu modul di Labtek 3. Labtek 3 yang sekarang namanya sudah menjadi Praktikum Rekayasa dan Karakterisasi Material. Nah, di praktikum ini, teori laminat klasik itu adalah modul B, modul setelah proses rekayasa dan karakterisasi komposit. Eh, Praktikum ini eh, lanjutan dari praktikum komposit, di mana praktikum ini kita melakukan komputasi terhadap susunan dari lamina yang membentuk laminat, dan kita hitung distribusi tegangan, regangan, kriteria kegagalan menggunakan perhitungan yang didasarkan pada sebuah teori, yaitu teori laminat klasik. Jadi sebenarnya dalam menghitung regangan, tegangan, dan kriteria kegagalan itu bukan hanya ada teori laminat klasik ini. Ada teori-teori lain yang dikembangkan, tetapi dalam hal ini kita akan menggunakan teori laminat klasik yang bisa dikatakan banyak dipakai di industri dan juga merupakan salah satu pendekatan secara matematis untuk mendapatkan tegangan-regangan dan kriteria kegagalan di dalam material komposit yang berbentuk laminat. Jadi kita tidak cerita tentang komposit yang berbentuk bulk atau bukan laminat, tetapi kita akan cerita tentang laminat. Nah, sebelumnya saya di sini akan menggunakan whiteboard ini sebagai media pembelajaran. Saya harap bisa dilihat dengan jelas dan juga bisa membantu teman-teman dalam memahaminya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf karena ini baru pertama kali saya gunakan. Nah, teori laminat klasik itu berarti kita cerita tentang namanya laminat. Ini ada laminat, ada kata-kata laminat di sini. Nah, laminat di sini ini ya secara arti adalah kumpulan dari lamina-lamina. Tapi sebelumnya kita akan cerita dulu mengenai lamina. Lamina itu apa? Saya akan ke sini. Kita cerita tentang lamina. Nah, lamina ini apa? Lamina ini, sebentar ya teman ya. Jadi lamina itu simpelnya adalah sebuah material komposit, sebuah material komposit. Jadi ini adalah komposit. Jadi komposit itu artinya apa? Dia sudah terdiri dari eh, matriks, lalu ada berpenguat. Oh maaf, matriks, lalu ada reinforce atau penguat. Sepertinya terlalu tebal. Lalu setelah itu ada matriks dan ada reinforce dengan berbagai arsitektur. Ini tentu ada arsitekturnya ya. Entah itu penguatnya berupa woven woven, unidirectional, lalu ada kita mengenal parameter di dalamnya berupa fraksi volume. Fraksi volume pertama itu adalah matriks, lalu ada penguat. Nah, selain fraksi volume ini kan juga ada void.
dalam realnya void itu ada di dalam komposit. Jadi dalam pembuatan material komposit itu selain nanti kita menemukan ada matriks, ada penguat, ada juga void. Seperti itu. Nah, ketika kita cerita tentang lamina dengan properti seperti ini, berarti kita bercerita tentang, jadi ini saya pindahkan ke atas, ini gimana caranya? Berarti kita cerita tentang mikromekanik. Mikromekanik. Nah, jadi bedakan di sini ya teman-teman ya. Di sini kita cerita tentang makromekanik. Ini adalah makromekanik. Nah, ini adalah mikromekanik. Nah, kita akan membahas sekilas tentang mikromekanik. Mikromekanik itu berarti kita cerita tentang komponen-komponen dari komposit dengan mempertimbangkan penyusun mikronya. Penyusun mikronya itu apa? Matriks, serat, dan juga adanya pengaruh void akibat proses manufaktur. Jadi, mikromekanik ini cerita tentang bagaimana pengaruh fraksi volume ini terhadap kekuatan dari komposit. Jadi, misal kamu punya sebuah komposit, misal kamu punya komposit, selembar komposit, ya. Nah, maaf ini jelek sekali. Nah, seperti ini. Nah, komposit ini terdiri atas adanya serat, lalu ada matriks, lalu ada void akibat apa? Jadi kita mengenal adanya fraksi serat, ada fraksi matriks, lalu setelah itu ada fraksi void. Tapi dalam hal ini kita berasumsi void ini sama dengan 0. Jadi kita hanya memperhitungkan ini sehingga mendapatkan sifat-sifat mekanik dari lamina. Sifat-sifat mekanik dari lamina. Apa aja itu? Pertama itu ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini terhadap beban uniaksial atau tarik atau tekan. Biasa kita lambangkan E, ada nanti modulus geser. Ini G, lalu ada Poisson rasio. Ini nu. Lalu nanti kita mengenal kekuatan tarik atau kekuatan teoritis dari lamina atau kekuatan teoritis lamina. Artinya teoritis ini didapat dari perhitungan. Nah, ini adalah sigma ultimate, sigma komposit. Tapi ini teoritik. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat. Tapi modulus elastisitas ini bagaimana? Karena kita kan punya material seperti ini ya. Sedangkan kita tahu dalam material komposit itu ada sifat namanya anisotropi. Kita tahu material komposit itu anisotropi. Misalkan di sini adalah ini ada serat di arah ini. Jadi kita mengenal komposit itu bersifat anisotrop. Jadi ini anisotrop ya teman-teman, anisotrop. Anisotrop artinya sifatnya berbeda. Sifatnya tidak sama di semua arah.
tidak sama. Tetapi nanti kita akan lihat ada pengecualian dalam material komposit. Jadi kita akan mendefine sebuah sumbu dulu, sumbu lamina namanya. Sumbu lamina. Ini kita menggunakan sumbu 1, 2, 3. Jadi kita punya, jadi lamina ini kita gambarkan sumbu kepada dia. Ini adalah sumbu 1, ini adalah sumbu 2, ini adalah sumbu 3. Sehingga kalau material ini kita berikan beban di arah satu, beban yang masih membuat dia deformasi elastis, maka kita bisa dapat sifat di arah satu. Jika kita membuat beban di arah 3, kita bisa mendapatkan sifat di arah 3. Begitupun jika kita mengaplikasikan beban di arah 2, kita bisa mendapatkan sifat di arah 2. Sehingga nanti modulus elastisitas di sini ini didefinisikan di arah-arah tertentu. Jadi misalkan E. Jadi E itu misalkan yang pertama adalah E11. E11 itu apa? Yaitu modulus elastisitas pada arah 1 jika diberi beban di arah 1. Jadi misalkan ini adalah sebuah material. Maaf. Begini, lalu setelah itu ini ada sumbu. Tiga, kamu memberikan beban di arah 1 dan ada respon di arah 1 juga, maka itu adalah E11. Lalu setelah itu ada E22 ataupun E33. Lalu G bagaimana? G itu misal kita lihat dari bidang 1. Bidang 1 itu yang ini, tapi beban tidak di arah 1, berarti itu beban normal. Beban geser di arah mana? Bisa di arah 3, bisa di arah 2. Jadi kita nanti notasinya di sini adalah G12, G13, G23. Tapi begini teman-teman, sebelum saya masuk ke sini, saya perhatikan dulu ada sifat yang sama. Misal di sini G12. G12 itu saya buat catatan kecil di sini. G12 itu kita asumsikan sama dengan G21. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sebuah asumsi dasar yang kita pakai pada material komposit. Jadi teman-teman ini adalah salah satu sifat simetrinya gitu. Ini besarnya sama. Begitu. Jadi kita tidak mendefinisikan G21 tidak sama dengan G1, tapi kita definisikan sama. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sedangkan Poisson ratio itu juga demikian. Poisson ratio berarti biasanya ditulis Nu12 atau Nu23 seperti itu. Kekuatan juga demikian. Kekuatan biasanya itu di arah reinforce. Jadi kekuatan itu misalkan di sini ada kekuatan di arah 1, ada kekuatan di arah 2, atau ada kekuatan di arah 3. Tapi teman-teman, kita tadi cerita tentang lamina. Kita udah masuk ke sumbu lamina, kita cerita tentang lamina gitu ya. Cerita tentang lamina. Nah, sumbu 1, 2, 3, lalu kita melihat adanya tadi sifat simetrinya. Sifat simetri dari material komposit itu berada pada sumbu bidang. Sumbu bidang contohnya seperti apa? Saya akan gambar lagi sebuah solid object. Jadi misalkan seperti ini, sebuah komposit ya teman-teman. Oh, ada penggaris ternyata. Oke, saya pakai penggaris saja. Biar mantap. Kita coba ya, pakai penggaris. Nah, ini kegedean. Nah, sebentar. Nih, kapan chat semua?
lalu jadi lama pakai penggaris nggak jadi ya. Nah, kita punya sebuah material komposit demikian. Kita tadi udah cerita tentang sumbunya, jadi ada sumbu 1, 2, 3. Jadi ini kita punya sumbu 1, kita punya sumbu 2 di sini, dan kita punya sumbu 3. Nah, di sini kita cerita tentang sifat simetrinya dari sumbu-sumbu ini. Jadi misalkan kita memandang sifat di arah satu, teman-teman lihat sifat di arah satu. Jadi sifat di arah satu dengan sifat di arah 2 tentu berbeda. Tetapi sifat di arah 1 di sepanjang bidangnya, di sepanjang bidang ini, itu diasumsikan sama. Di bidang 2 demikian juga. Sedangkan dalam lamina ini kita asumsinya itu ini adalah material tipis. Material tipis gitu ya teman-teman ya. Jadi material tipis itu artinya apa? Material tipis itu artinya dia mengalami situasi plane stress. Plane stress artinya apa? Artinya tegangan atau beban itu ada di 2 bidang saja. Bukan 2 bidang ya, ada di sebuah bidang. Nah, jadi di arah 3 ini dianggap tidak ada tegangannya. Seperti itu. Tapi kita tidak cerita tentang regangan karena itu nanti di asumsi lain. Seperti itu kira-kira teman-teman. Lamina. Jadi lamina tadi kita udah punya sifat-sifat lamina. Lalu setelah itu sifat-sifat lamina. Lalu kita sudah tahu tentang sifat simetri dari lamina. Maka selanjutnya kita bisa masuk ke makromekanik. Nah, teman-teman, karena tadi kita cerita tentang simetri dari sifat itu, material komposit ini memiliki sifat ortotropik. Tropik ya, dia bukan isotrop, bukan anisotrop, tapi ortotrop. Jadi di sumbunya dia simetri, seperti itu. Jadi ada 3 sumbu yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, ini kita cerita tentang theoretically gitu. Bagaimana dia kalau tidak teoritis? Ketika kita ini kan dalam proses perancangan komposit, kita bisa membuat sebuah komposit dengan kekuatan teoritis. Tentu nanti yang didapat
kekuatannya akan lebih besar atau lebih kecil dari kekuatan teoritis. Nah, nanti kekuatan aslinya itu kekuatan empiris ataupun sifat-sifat dari pengujian itu juga bisa didapatkan. Artinya setelah kita membuat komposit dengan rancangan fraksi volume matriks dan serat tertentu, lalu setelah itu dengan harapan akan mencapai kekuatan dan modulus tertentu, tetapi bisa saja nanti hasil pengujian menghasilkan nilai yang berbeda. Nilai yang berbeda ini tentu tadi kita sudah bahas, adanya void, adanya interface yang kurang baik antara matriks dan serat, dan mungkin alasan-alasan lain. Nah, jadi kita kembali ke teori laminat klasik. Tadi kita cerita tentang laminat dan cerita tentang laminat, maka kita berangkat dari sebuah lamina dulu, dari lamina. Jadi sebentar teman-teman ya. Oke, jadi kita berangkat dari lamina. Dari lamina. Nah, jadi kita bicara dari lamina. Tadi kita sudah cerita tentang sifat-sifat lamina, jadi saya akan tulis di sini dari sifat-sifatnya. Tadi kita sudah cerita tentang adanya modulus elastisitas E11 ataupun adanya E22, lalu ada G12, lalu ada nu, dan selanjutnya ini tentu ini bisa didapat dari dua hal tadi ya teman-teman ya. Pertama tadi dari dari mikromekanik. Nah, dari mikromekanik yang tadi kita dapat adanya mikromekanik, tentu saja kembali lagi di sini fraksi volume matriks penguat void ini tentu kita punya parameter lain, yaitu kekuatan matriks, lalu ada G matriks, adanya kekuatan serat, adanya G serat mungkin jika diperlukan. Nah, jadi di sini di mikromekanik tadi kita cerita tentang fraksi volume matriks, fraksi volume serat, lalu ada E matriks, lalu ada E serat, seperti itu. Nah, selanjutnya, tapi tadi kita cerita tentang proses desainnya, tapi ini bisa juga didapat dari pengujian terhadap lamina ataupun mechanical test dari lamina, seperti itu. Nah, selanjutnya di teori laminat klasik, ketika kita sudah mendapatkan konsep seperti ini, lalu bagaimana? Tadi kita cerita kita akan membahas tentang laminat gitu ya, tentang laminat. Nah, selanjutnya laminat ini kemudian disusun sedemikian rupa menjadi sebuah laminat. Nah, jadi tadi kita sudah punya lamina kita. Nah, ini saya buat begini. Kita sudah punya lamina, tadi laminanya macam-macam ya teman-teman ya.
Nah, tipis begini ya, lalu ini ditumpuk-tumpuk, ditumpuk-tumpuk, Mm-mm. tumpuk-tumpuk menjadi apa namanya, sebuah 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 laminat gitu. Jadi tumpuk-tumpuk seperti Anda menumpuk kertas. Dan ini nanti akan menjadi sebuah laminat. Ini akan menjadi laminat. Nah, oke. Jadi selanjutnya laminat ini yang akan kita evaluasi bagaimana sifatnya, bagaimana perilakunya jika diberi beban ataupun bagaimana perilakunya jika diberi beban hydrothermal. Jadi nanti beban-beban itu ada banyak, bukan hanya beban mekanik tapi juga beban hydrothermal. Kira-kira seperti itu. Dan laminat ini di sini saya akan gambarkan sebuah skema sederhana. Jadi di sini anggap saja ini adalah sebuah gabungan dari laminat. Jadi ini begini. Oh, langsung otomatis ya. Oke, ini kita hapus saja nih. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah terdiri dari lapisan-lapisan. Dari lapisan-lapisan lamina. Jadi kita tadi punya lamina yang disusun menjadi laminat. Jadi ini akan menjadi laminat. Ini semua adalah laminat. Nah, tadi kita cerita mengenai sumbu lamina. Sumbu lamina itu ada di lamina. Nah, ini lamina ini adalah, misalkan ini adalah lamina. Sumbu itu relatif terhadap lamina. Misalkan lamina pertama kita ini memiliki penguat yang orientasinya 0 derajat tapi di sumbu lamina. Tetapi ketika dia ditumpuk di laminat, nanti orientasinya menjadi 90 derajat. Jadi misalkan sumbu laminanya itu di sini, ini adalah sumbu lamina, kita ibaratkan saja. Ini adalah penguatnya itu ada di sini. Jadi ini adalah, misalkan ini adalah sumbu 1, ini adalah sumbu 2, ini adalah sumbu 3. Sedangkan sumbu dari laminat kita, ini laminat kita ini, kita buat sumbu lagi di sini. Ini adalah salah satu contoh sumbunya. Lalu setelah itu begini. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Jadi lihat perbedaan di sini adanya, bisa saja X ini adalah sumbu 1, bisa saja X ini adalah sumbu 2, ataupun Y adalah sumbu 1 atau Y adalah sumbu 2. Jadi tidak ada korelasi antara sumbu lamina dan laminat. Seperti itu. Oleh karena itu nanti di dalam perhitungan CLT, nanti ada proses di mana kita akan mengubah sumbu lamina menjadi sumbu laminat. Nah, ini dia. Menjadi sumbu laminat. Sumbu laminat ini tentu ini nanti akan melalui proses transformasi. Seperti itu. Jadi ini adalah pengantar dari bagaimana kita mengenal laminat. Ditumpuk-tumpuk dan memiliki sumbu yang berbeda. Dan juga notasinya kita bedakan. X, Y, and Z. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ditumpuk-tumpuk seperti ini. Ketika ditumpuk, kita akan langsung menuju ke teori laminat klasik.
kita akan masuk ke teori laminat klasik. Dari sini kita akan masuk ke teori laminat klasik, CLT. Tidak bisa dihapus. CLT ini ya teman-teman ya. Masuk CLT. Oke, untuk bagian ini saya akhiri dulu untuk part pertama. Nanti kita akan lanjutkan pengenalan mengenai teori laminat klasik yang kita mulai dari asumsi-asumsi yang diperlukan di dalam teori laminat klasik. Jadi teori-teori itu akan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang gunanya pertama itu untuk memudahkan perhitungan, kedua untuk mensimplifikasi masalahnya. Jadi asumsi-asumsi itu kita gunakan agar kita bisa menghitung. Seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sejahtera.